Nafasku menciptakan kasih, menciptakan kasih. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dan ajarku berdiam dekat di hatimu. Shalom semuanya, kita berjumpa lagi dalam ibadah online Pesat Community. Saya percaya saat kita mengikuti ibadah ini, kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa. Ada beberapa tips mengikuti ibadah secara online. Pertama, konsentrasi. Fokus pada ibadah dan jangan biarkan perhatian Anda beralih ke hal yang lain. Kedua, ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan. Mari hadirkan atmosfer surgawi di rumah Anda. Ketiga, buka hati dan perhatikan khotbah. Percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di dalam rumah Anda. Dan keempat, mari ikuti ibadah sampai akhir. Jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat berbakti kepada Tuhan pagi hari ini melalui ibadah online komunitas Pesat di seluruh tanah air. Mari siapkan hati kita dan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan lewat pujian. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan bawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, memuliakan, mengagungkan Tuhan, menghadap tata kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami boleh menyenangkan Tuhan, menyukakan hati Tuhan melalui ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Roh-Mu boleh menguasai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Biar kami semua diberkati, dikuatkan, diteguhkan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, senang ketemu Bapak Ibu Saudara semua komunitas pesat yang ada di seluruh Indonesia, yang di Sumatera, Jawa, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Sungguh sangat senang. Haleluya, ketemu Bapak Ibu semuanya. Doa saya, semua diberkati Tuhan dengan berkat yang utuh, tubuhnya sehat, jiwanya kuat, dan roh terus berkobar-kobar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Haleluya, haleluya. Hari ini saya berada di kampus 2 Universitas Kristen Satya Wacana, dan di belakang saya ada pemandangan kota Salatiga, dan di sana ada Merbabu dan Merapi. Tapi sayangnya gunungnya tertutup dengan awan. No problem. Tapi hidup kita tidak tertutup oleh awan, tapi dipenuhi dengan sukacita. Hari ini kita akan bahas tentang hidup yang berdampak. Pada waktu saya pulang ke Salatiga, balik ke Salatiga, saya berdoa, Tuhan, selain melakukan sesuatu untuk pesat, apa yang bisa aku lakukan untuk hal yang lain? Dan kemudian saya dibawa Tuhan kepada satu dusun tertinggi di lereng Merbabu, dan kami melakukan sesuatu di sana. Dan apa yang terjadi? Hari ini 90% keluarga di sana sedang dilawat Tuhan dengan luar biasa. Ada perubahan-perubahan terjadi, ada pemulihan terjadi atas keluarga-keluarga di sana. Sungguh luar biasa. Hidup yang berdampak. Saya ingin share tentang hidup yang berdampak, dan berangkat dari Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-16. Saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi ada sebuah kalimat mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terus kalau Allah mengasihi dunia, apa yang dilakukannya? Dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Untuk apa anaknya yang tunggal? Supaya semua orang yang menerimanya dan percaya, dia memperoleh hidup yang kekal. Ini dampak yang luar biasa. Bukan dampak kebinasaan, tetapi dampak yang luar biasa. Saya yakin setiap orang punya dampak, punya pengaruh. Pengaruh positif itu adalah menjadi motivator, inspirator. Tapi juga ada yang orang pengaruhnya negatif, yaitu menjadi provokator. Dan setiap kita tentunya tidak kepingin menjadi provokator, tetapi motivator, inovator, inspirator, hidup yang menginspirasi banyak orang. Itu kerinduan kita. Haleluya, haleluya. Karena begitu besar kasih Allah, Dia mengirimkan anaknya. Terus anaknya ngerjakan apa selama ada di bumi ini? Kita melihat ya, di catatan Lukas pasal 1, itu ada rencana hadirnya, lahirnya juru selamat ke muka bumi ini. Dan Lukas pasal yang kedua, di sana dijelaskan tentang kelahiran Mesias itu. Kelahiran sang pembawa perubahan itu, yang dikirimkan oleh Allah untuk merubah dunia ini, yang kacau balau ini, yang akan hancur, yang akan binasa. Tetapi Allah memberi tawaran agar dunia ini tidak hancur, tapi ada harapan baru. Ada kehidupan kekal sedang ditawarkan di sana. Ada dampak kekal sedang ditawarkan di sana. Dan Lukas pasal yang kedua, kelahiran Yesus dijelaskan di sana. Dan di pasal 2 juga dijelaskan di umur
8 hari, budaya di sana anak kecil umur 8 hari disunat dan kemudian diberi nama. Nama yang diberikan adalah pesan dari malaikat, pesan dari surga adalah Yesus, yang artinya adalah juru selamat dunia ini. Dan kemudian dijelaskan juga di Lukas, masih pasal yang kedua, yaitu pada saat Yesus umur 12 tahun, dia dibawa ke bait Allah. Dan di sana kehadirannya juga mencengangkan banyak orang. Tapi kita nggak dapat data tentang usia 13, 14, 15, 16, 17. Dan yang kita dapat data adalah di pasal yang keempat. Di pasal keempat dijelaskan tentang Yohanes Pembaptis yang sedang berkhotbah, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Bertobatlah." Dan Yesus muncul di sana. Dia mengawali pelayanannya dengan memberi diri dibaptis. Dan setelah peristiwa pembaptisan itu, Roh Tuhan turun. Roh Allah turun di sana, mengurapi dia. Setelah itu Tuhan dibawa, masih di pasal yang keempat, Yesus dicobai, dites, diuji. Sebelum terjun ke lapangan, dites, diuji dulu. Dan dia lulus. Nah, setelah lulus, dia mulai berkarya. Start awalnya apa? Start awalnya dia menyampaikan visi kedatangannya ke bumi. Di mana kita akan melihat pembacaan di Lukas pasal yang keempat, ayat 18 dan 19. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari itu Yesus diminta membaca firman nubuatan Yesaya. Dan kemudian kitab dipegang, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku." Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Kabar baik itu ditujukan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan, penglihatan kepada orang buta, pembebasan kepada orang-orang yang tertindas. Pemberitaan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini visi kedatangannya ke dunia. Ini yang akan dikerjakan Yesus. Diumumkan. Dan dia berkata, nas nubuatan Yesaya ini hari ini tergenapi. Yesus adalah firman yang menjadi daging. Firman yang menjadi daging. Yesus adalah firman. Dan dia menggenapi itu. Dan pergerakan berita baik kepada orang miskin, orang tertawan, orang buta itu akan segera dilaksanakan. Yang menarik, pada waktu saya baca Alkitab, sebelum visi itu dikerjakan, Yesus menyampaikan visi itu. Tetapi saya ingin share, tadi saya bilang di usia 12 sampai 30, Yesus kemana? Tiba-tiba di usia 30, dia dibaptis dan memberikan dirinya untuk merealisasikan visi. Dan dia sudah sampaikan itu. Nah, yang menarik, di Alkitab itu ada 54 kali Yesus disebut Rabi. 54 kali. Nah, bagaimana dan dari mana seorang Yahudi pada saat itu berhak menyandang sebutan Rabi, atau guru, atau teacher, atau master? Dari mana? Jawabannya hanya satu, yaitu lewat pendidikan. Kalau begitu ya kita pelajari dulu, kita selidiki dulu pendidikan di Yahudi seperti apa. Pendidikan seperti apakah yang dimiliki dan dijalani oleh orang Yahudi saat itu. Dan perlu diketahui bahwa kurikulum pendidikan orang Yahudi ini sudah established. Sejak kapan? Sejak zamannya Esra. Dan itu ditulis di Esra pasal 7 ayat yang ke-6. Dan ini pendidikan yang sungguh-sungguh luar biasa. Di sana ada 3 tahap. Tahap pertama adalah Beth Sefer. Beth Sefer adalah rumah buku. Ya, orang yang masuk ke pendidikan ini usianya antara 3 sampai 12 tahun. Dan target
target akhir daripada pendidikan ini, mereka hafal kitab-kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Anak saya juga bisa hafal, tapi menghafalkan nama kitab. Tapi yang dimaksud di pendidikan itu hafal isinya kitab itu. Jadi mereka diajarkan keahlian umum seperti membaca, menulis, dan beberapa pendidikan umum lainnya. Tetapi target yang tidak boleh dilupakan adalah mereka menghafal di luar kepala kitab-kitab Musa. Pentateuch, 5 kitabnya Musa. Kalau sudah lulus, mereka akan masuk ke tahap kedua. Tahap kedua adalah namanya Bet Midrash. Apa itu Bet Midrash? Bet Midrash adalah rumah belajar. Anak-anak yang sudah hafal kitab Musa tadi, mereka belajar sama rabi di sinagoge lokal. Untuk apa? Belajar kembali, menyelesaikan, menghafal kitab-kitab perjanjian lama. Targetnya di usia 15 tahun, mereka sudah hafal Kejadian sampai Maleakhi. Mahasiswa saya hafal itu. Kalau nggak hafal itu password. Kalau masuk kelas saya harus menghafal Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Maleakhi. Kalau enggak, saya hukum menulis 10 kali sampai 25 kali kalau dia nggak jujur. Dia bilang hafal tapi nggak hafal. Masa orang teologi nggak hafal nama-namanya kitab? Tapi di sini bukan hafal nama-nama kitab, tetapi hafal isinya juga. Setelah 15 tahun lulus, maka mereka akan masuk ke tahap yang ketiga. Tetapi konsep pendidikan Yahudi ini tidak ada remedi. Jadi kalau mereka gagal, ya sudah, mereka tereliminasi. Yang lulus lanjut terus, yang lolos. Dan mereka harus masuk ke tahap yang ketiga, namanya Bet Talmud. Bet Talmud adalah rumah guru. Di sini mereka belajar apa yang sudah dihafal di kitab-kitab perjanjian lama itu dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sampai di usia yang ke-30 tahun. Dan saya melihat 30 tahun akhir daripada tahap ketiga ini, dan di usia 30 tahun juga Yesus mulai muncul di permukaan, memulai pelayanannya. Dan sebutan rabi nggak salah, karena memang orang yang sudah lulus di tahap yang ketiga, dia berhak dan layak disebut rabi. Tetapi konsep pendidikan yang ditawarkan Yesus itu berbeda. Kalau pada masa itu pendidikan itu hanya untuk orang-orang tertentu, Yesus membawa perubahan. Pendidikannya untuk siapa? Jadikan semua bangsa muridku. Kalau pada masa itu tidak ada remedi, tidak ada mengulang. Saya bayangkan kalau Petrus pada masa itu mengikuti kurikulum ini, kurikulum yang kaku ini, Petrus sudah terbuang, sudah tereliminasi. Kitab Markus mencatat 9 kali dia melakukan kesalahan. Tapi gurunya begitu sabar, diizinkan remedi, diizinkan mengulang. Hasilnya apa? Sejarah mencatat, Petrus menjadi gembala terbesar di dunia pada masa itu, pada zaman itu. Luar biasa, luar biasa, dahsyat di sana. Pendidikan pada masa itu, guru itu eksklusif, menjaga jarak dengan murid. Tetapi Yesus sangat dekat dengan para murid-muridnya. Dia menawarkan perubahan yang sungguh-sungguh luar biasa. Kalau pendidikan pada masa itu, murid yang cari guru, bahkan bisa ditolak kalau gurunya nggak suka. Tetapi Yesus mencari murid. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itu konsep yang diberikan Yesus, yang kelak kemudian diajarkan kepada murid-muridnya. Jadi kita bisa melihat pada waktu Yesus memulai karyanya, karya Yesus di bumi adalah bagian dari kurikulum pemuritan yang berisi teori dan praktek, yaitu pemuritan lewat hidup, pemuritan secara langsung. Hari ini kita jumpai banyak orang pintar ngomong, tidak bisa melakukan. Jarkoni iso ngajar ora iso nglakoni, gajah dibangkoni iso khotbah ora iso nglakoni. Itu yang terjadi. Yesus tidak demikian. Seluruh hidupnya pada saat dia berkarya itu adalah bagian daripada kurikulum memuridkan murid-muridnya dia. Dan apa yang terjadi?
Terbukti saat dia naik ke surga, dia memberikan tugas kepada murid-muridnya. Engkau mesti pergi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Untuk apa? Jadikan semua bangsa muridku. Caranya bagaimana, guru? Lah, kamu sudah lihat, kamu hidup bersama-sama dengan aku. Yaitu pola-pola yang diberikan. Maka murid-murid mendapat tugas. Murid-murid bisa melihat bagaimana waktu Yesus ketemu dengan sampah masyarakat, yaitu wanita Samaria. Tadinya wanita ini orientasi hidupnya adalah kenikmatan dunia. Tetapi setelah ketemu Yesus, hidupnya berubah. Wanita Samaria hidupnya menjadi berubah dan orientasi hidupnya kepingin jadi berkat bagi banyak orang. Dan sejarah mencatat, dia menjadi penginjil pertama non-Yahudi yang sangat besar. Hidupnya merubah banyak orang, mengubah kampung halamannya. Sakius yang pada awalnya orientasi hidupnya adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan fulus. Tahu fulus kan? Fulus. Tetapi begitu ketemu dengan Yesus, orientasinya bukan lagi fulus. Orientasinya dia mau hidup jadi berkat. Ada orang mati dibangkitkan, orang gila disembuhkan, orang tuli mendengar, orang timpang berjalan, orang bisu berbicara. Itu di hadapan murid-muridnya. Karena ini kelas. Kelas yang diberikan. Karena ini perlu ditinggalkan Yesus. Supaya murid-murid melihat secara langsung. Dan kemudian menindaklanjuti pada saat murid-murid nanti diutus. Ada satu juga yang memang tidak hidup pada zaman Yesus, namanya Saulus. Tapi suatu hari dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yang orientasinya tadinya jabatan, keinginan terkenal, berubah setelah ketemu sumber perubahan itu. Dan dia berubah, hidupnya ingin jadi berkat, dan dia habiskan hidupnya untuk memperkenalkan Kristus yang adalah sumber perubahan itu. Dahsyat, luar biasa, luar biasa. Murid-murid, orang percaya itu bukan sumber perubahan. Sumber perubahan adalah Yesus Kristus Tuhan. Tugas murid-murid, tugas orang percaya adalah membawa orang-orang ketemu dengan sumber perubahan itu, ketemu dengan Yesus untuk hidupnya diubahkan, mendapatkan hidup yang kekal dan dapat bonus yang lain. Murid-murid diberikan kuasa sebelum menindaklanjuti perintahnya Tuhan. Start awal di mana? Di loteng Yerusalem. Roh Tuhan dicurahkan di sana, di atas loteng Yerusalem. Di sana ada manifestasi Roh Kudus. Saya tidak mau berdebat tentang manifestasi Roh Kudus, tetapi yang pasti dan tidak boleh tidak ada, saat orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dia memiliki keberanian untuk cari murid, diperkenalkan dengan sumber perubahan, hidupnya diubahkan, dimuridkan sampai dia berubah, ketemu dengan Yesus dan hidupnya diubahkan. Sungguh luar biasa. Manifestasi yang tidak boleh tidak ada adalah keberanian untuk bayar harga agar dunia, segala bangsa mengenal Kristus yang adalah sumber perubahan itu. Dan saya ingin share untuk konteks kita di Pesat, yaitu di Markus pasal 2 ayat 12. Ada satu kalimat yang sungguh luar biasa. Yang begini belum pernah kami lihat. Ini konteksnya ceritanya tentang orang lumpuh yang diangkat 4 orang. Nah, dalam konteks ini, di situ di ruangan itu ada wakil-wakil tokoh agama yang diwakili oleh ahli Taurat. Ada orang banyak atau kebanyakan orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga ada 4 orang yang sangat peduli, dipenuhi dengan kasih, siap bekerja sama. Untuk apa? Untuk membawa si lumpuh, kelumpuhan-kelumpuhan ini ketemu dengan sumber perubahan dan untuk diubahkan hidupnya. Sungguh luar biasa ini. Apa yang menyebabkan ada kalimat yang begini belum pernah kami lihat? Karena ada kepedulian. Ada beberapa orang yang peduli. Terus kemudian dia ada dipenuhi dengan kasih. Mereka tidak cari nama. Ya karena orang tuanya sudah kasih nama. Masa cari nama lagi? Masa bapak ibu saudara mau cari nama? Kan sudah dikasih nama. Kalau belum punya nama, minta sama saya kasih nama. Dulu anak saya yang pertama, saya mau kasih nama Josepo namanya itu Joseph. Jadi Wibisono ning bis kalau dia lahir di bis. Tapi karena dia putra Jawa kelahiran Sumatera, dia siap
saya kasih nama Joseph Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Enggak jadi. Kurang 10 hari saya dijemput Pak Aryono dari Lampung. Dan kemudian 10 hari kemudian Joseph lahir di Lopahit. Jadi namanya Joseph Ade Sutopo. Joseph namanya, Ade adalah Agus dan Dewi. Dan Sutopo itu adalah marganya. Sungguh luar biasa. Apa hasil? Hasilnya setelah si lumpuh ini dengan perjuangan yang sangat keras, menghadapi rintangan orang-orang yang egois, menghadapi pintu tertutup, jendela tertutup. Dan mereka nggak putus semangat. Dia mempertemukan Yesus dari atas loteng Yerusalem. Hasilnya apa? Ini ada dampak setelah orang lumpuh itu ketemu dengan Yesus. Dosanya diampuni. Ini dampak yang sangat dahsyat. Buat apa orang sehat tapi binasa? Buat apa orang sukses tapi binasa? Lebih bagus sehat, sukses, mendapatkan hidup yang kekal. Hidup kekal itu tujuan utama. Sehat, sukses itu bonus dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kemudian peristiwa itu membuat ada satu kalimat yang begini. Belum pernah kami lihat ada orang bekerja sama, membawa kelumpuhan-kelumpuhan, diketemukan dengan Yesus dan hidupnya diubahkan. Kelumpuhannya hilang. Haleluya. Bagaimana dengan konteks yang kita kerjakan di Pesat? Apa yang sedang kita kerjakan ini adalah bagian dari manifestasi mengerjakan amanat agung. Amanat agung berkata apa? Jadikan semua bangsa muridku. Apa yang dikerjakan Pesat? Memuridkan. Ada kata apa? Jadikan semua. Semua itu apa? Ya semua umur kita garap. Semua umur. Dari usia 0 sampai orang tua bisa kita garap, kita muridkan. Jadikan semua etnis, suku. Kita ada di 24 provinsi. Memuridkan anak-anak itu. Semua golongan, ya mau kaya, mau miskin, mau apa ya kita siap memuridkan mereka. Itu yang sedang kita kerjakan. Dan kita bukan hanya memuridkan seminggu sekali, setiap hari. Harusnya kita memuridkan bukan lewat ilmu saja. Seperti yang Yesus tinggalkan, dia memuridkan dengan hidupnya. Sepenuh hati, sungguh-sungguh luar biasa. Kita ada di track yang benar. Karena kita sedang mengerjakan amanat agung. Tapi masing-masing setiap kita punya job desk yang berbeda. Kalau ada yang belum jelas, nanti tanya Ibu Vidi. Bu Vidi, saya jobnya nggak jelas. Tolong dong kasih penjelasan. Sejelas-jelasnya supaya tidak salah dan tidak ngurusi jobnya orang lain, tapi memaksimalkan job yang diberikan kepada saya. Sungguh luar biasa kalau hal itu terjadi. Masing-masing bekerja sama satu dengan yang lain. Baik yang di kantor, nangani keuangan, nangani arsip, data segala macam, maupun mereka yang di luar kantor, di lapangan, baik mereka yang di kota, di desa, di pedalaman, semuanya seperti orang lumpuh. Jadi ini ada 4 pojokan, 1, 2, 3, 4. Bayangkan waktu itu kalau mereka salah mengangkat, ini orang lumpuh bisa miring kalau nggak ada kerjasama. Maka harus ada kerjasama supaya dia tidak miring. Bayangkan tujuannya baik, mau menolong orang lumpuh bisa marah-marah. Ini apa-apaan? Kamu mencelakakan saya, miring. Makanya di sini butuh kerjasama. Ingat nilai-nilai besar. Apa? Integritas, inovatif, berani, unggul. Yang terakhir, bisa kerjasama. Apapun jobnya, kita punya tujuan yang sama. Seperti 4 orang tadi. Di bagian manapun, mereka punya tujuan yang sama. Kelumpuhan-kelumpuhan di desa-desa, lumpuh pendidikan, lumpuh wawasan, lumpuh rohani, lumpuh apa, dibawa ketemu dengan Yesus. Tapi kita akan mengerjakan lebih dari itu. Menolong anak-anak desa, ketemu dengan Yesus. Hidupnya diubahkan, potensinya dibangkitkan. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Yang Yesus lakukan adalah apa? Mencetak pemimpin. 12 orang desa tadi diubah Tuhan, menggoncangkan dunia. Hari ini sepertiga penduduk bumi mendengar, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu dampak awal ketaatan 12 muridnya. Kurikulumnya jelas. Yesus kepingin ini dampaknya memang jangka panjang. Meskipun waktunya Yesus cuma pendek 3,5 tahun. Tapi hidupnya itu adalah bagian dari kurikulum pendidikan, kurikulum pemuridan. Murid-murid hidupnya diubahkan.
Dan dia tahu tujuannya itu. Sehingga pada waktu tongkat estafet diberikan dan dibantu Roh Kudus, murid-murid tahu memberi yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana dengan kita di Pesat? Apapun job yang Anda sekarang ini pegang, maksimalkan itu. Promosi itu ada di tangannya Tuhan. Jangan takut. Mimpi kita dari desa, lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, dipenuhi kuasa Tuhan, potensinya muncul mencapai kapasitas yang paling maksimal dari hidupnya. Dia jadi berkat, bisa di pemerintahan, bisa di gereja, bisa dimanapun, membawa pengaruh yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi berkat buat bangsa Indonesia, juga buat bangsa-bangsa. Haleluya! Ada amin? Kita ada di track yang benar. Ayo kita semangat, beri yang terbaik. Memuridkan anak-anak usia 0 sampai 18, tapi orang tuanya kan usianya bermacam-macam, bisa juga dimuridkan. Artinya dampaknya akan lebih besar lagi. Dampak itu sungguh-sungguh luar biasa. Kita akan menantikan suatu hari kelak bangsa ini akan berterima kasih kepada Tuhan karena ada pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, integritasnya sungguh-sungguh luar biasa. Dan di antara mereka adalah hasil pemuridan orang-orang besar. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Ini renungan, berharap bisa mengubah dan memotivasi dan menyemangati kita untuk memberi yang terbaik kepada Yesus Kristus, Tuhan sumber perubahan itu. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam doa-doa kita pagi hari ini. Minta Tuhan memberikan hati yang mengasihi jiwa-jiwa ada dalam hati kita masing-masing. Berikan ku hati seperti hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. 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 Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih menikmati ibadah yang luar biasa dan saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Percaya bahwa ada Tuhan yang sungguh sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada perkara mustahil buat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada perkara yang mustahil buat Engkau. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan sungguh nyata kuasanya bagi setiap kami semua. Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
bangsa Indonesia ini. Kami minta Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Kami minta Tuhan memulihkan bangsa kami Indonesia. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja, lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menaruh hikmat-Mu atas setiap mereka semua. Kami percaya bahwa setiap kebijakan, setiap keputusan yang boleh diambil, semuanya berdampak baik bagi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Menyerahkan pemimpin mulai dari presiden dan seluruh jajarannya, biarlah hikmat yang daripada Tuhan semakin ditambah-tambahkan, sehingga mereka semua boleh melakukan tugasnya dengan baik oleh karena ada penyertaan dari Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau pun juga menyertai dalam situasi COVID-19 ini, khususnya bagi tim medis. Mari Bapa, Engkau bekerja dengan cara-Mu melalui setiap mereka semua. Minta kuasa perlindungan-Mu turun atas setiap mereka semua. Tuhan memberkati setiap mereka semua. Tuhan memelihara setiap mereka semua. Menyatakan kuasa perlindungan-Mu atas setiap mereka semua, atas keluarga mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, kekuatan yang daripada Tuhan dinyatakan atas setiap mereka semua, sehingga mereka semua dimampukan oleh Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan kekuatan hikmat daripada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pasien yang saat ini masih menderita oleh karena COVID-19 ini. Mari Tuhan nyatakan kuasa kesembuhan-Mu, mukjizat-Mu terjadi atas setiap mereka semua. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka semua. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang boleh bekerja, dan kami percaya bahwa bangsa kami ada di dalam kuasa Tuhan. Bangsa kami diberkati Tuhan, bangsa kami dipulihkan oleh karena kuasa Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayanan pesat. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh komunitas pelayanan pesat kami bawa di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau boleh berkarya dan bekerja melalui setiap kami. Taruh hikmat-Mu, kekuatan daripada-Mu, kesanggupan daripada-Mu Tuhan. Di tengah pelayanan yang Tuhan percayakan ini, biarlah kami boleh terus menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa, bagi setiap orang yang boleh kami layani di tempat kami masing-masing. Turunkan berkat-Mu Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani dilimpahkan atas setiap kami semua. Kami percaya ada Tuhan yang terus menyertai dan memberkati setiap kami semua. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus, untuk setiap pemimpin yang boleh Tuhan percayakan memimpin pelayanan pesat. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka semua. Engkau juga terus menaruh hikmat-Mu. Tuhan menaruh kasih yang besar kepadamu Tuhan, untuk terus dan terus melayani Engkau melalui pelayanan pesat ini. Kami bawa di hadapan Tuhan setiap hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kuasa perlindungan-Mu turun atas setiap mereka, atas keluarga mereka, atas pelayanan yang Tuhan percayakan, atas apapun yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup mereka. Mari Tuhan Engkau bekerja atas setiap mereka semua. Kami menyerahkan juga setiap donatur dan sponsor yang boleh terus bekerja sama selama ini dengan kami Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup mereka, dan kami terus berdoa untuk setiap mereka semua, berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk usaha dan pekerjaannya, berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari Tuhan limpah-limpahi dengan segala berkat daripada-Mu Bapa. Kami menyerahkan setiap mereka semua yang saat ini mungkin dalam kesulitan. Mari Bapa, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Engkaulah jalan dari segala apapun kesulitan dan tantangan yang boleh kami hadapi. Kami juga menyerahkan mereka yang saat ini mungkin ada yang terganggu kesehatannya. Kami berdoa Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu, mukjizat-Mu terjadi, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, sehingga setiap mereka mengalami kuasa kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada mukjizat Tuhan yang terus Tuhan kerjakan bagi setiap kami semua. Kami berdoa dan menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami semua berharap pada Tuhan, kami semua percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu tidak akan pernah mustahil, karena Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara bagi setiap kami. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami percaya
apapun itu, bahkan segala hal yang tidak pernah kami pikirkan, bahkan kami doakan maupun ada dalam hati kami, itu semua Tuhan sediakan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami percaya kami orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Sebab itu kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kami. Bahkan lebih dari itu, Engkau menjawab setiap seruan doa kami tepat pada waktunya. Tuhan menjawabnya dan Tuhan menggenapinya bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan melimpahi kami dengan segala hal yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah selesai ibadah kita dan kita akan naikkan doa berkat. Bapa di dalam surga, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah atas seluruh komunitas Pesat. Diberkati kakimu, engkau terus berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Diberkati tanganmu, apa yang dikerjakan engkau akan dibuat berhasil. Diberkati matamu, memandang perkara-perkara di atas. Diberkati telingamu, peka mendengar suara Tuhan. Diberkati mulutmu, keluar kata-kata membangun, menasihati, menguatkan, menyegarkan, menghidupkan banyak orang. Diberkati pikiranmu sepikiran dengan pikiran Tuhan. Diberkati dari ujung kaki sampai ujung rambut, agar hidupmu menjadi kepanjangan tangan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di lain waktu. Haleluya. Amin.